Selamat datang di Deep Dive kita. Hari ini, kita akan membedah sebuah gejolak internal yang cukup besar ya. Ini terjadi di PBNU, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, seputar upaya pemecatan ketuanya, Gus Yahya. Betul. Dan kita di sini punya semacam, katakanlah, laporan audit hukum yang membongkar prosesnya. Nah, misi kita di sini adalah untuk memahami inti benturannya. Ini bukan sekedar soal perebutan kekuasaan, kan? Bukan sama sekali. Ini lebih ke pertarungan antara aturan main yang adil melawan desakan untuk menjaga ideologi. Jadi pertanyaan utamanya untuk Anda adalah, apa yang terjadi saat sebuah organisasi raksasa harus memilih antara mengikuti aturan mereka sendiri atau ya mengambil jalan pintas demi tujuan yang dianggap suci? Oke, kita mulai dari pemicunya ya. Jadi akhir November 2025, tiba-tiba muncul berita Gus Yahya diberhentikan. Tuduhan utamanya itu apa sih sebenarnya? Terdengar sangat serius. Tuduhannya memang berat. Jadi alasan utamanya itu adanya indikasi penetrasi Zionis di tubuh PBNU. Sesuatu yang dianggap ya bisa merusak citra organisasi. Tuduhan yang sangat sensitif secara ideologis. Wow, oke. Dan keputusan ini datangnya dari rapat harian Syuriah. Mereka ini dewan pimpinan tertinggi yang mengurusi idealisme. Sementara Gus Yahya kan pimpinan eksekutifnya, Tanfiziyah. Tepat. Jadi ini seperti dewan pengawas yang mencoba memberhentikan, katakanlah, CEO-nya. Dengan tuduhan seberat itu, proses pembuktiannya pasti super ketat dong. Tapi laporan yang kita pegang ini justru menunjukkan sebaliknya. Katanya keputusan ini prematur. Maksudnya gimana tuh? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Ini melanggar prinsip paling dasar dari sebuah proses yang adil atau due process. Keputusan pemberhentian itu dijatuhkan sebelum proses pembuktiannya selesai. Oh, jadi belum ada bukti. Audit keuangan belum beres, dan yang lebih aneh lagi, tim pencari fakta atau TPF baru mulai bekerja setelah Gus Yahya dinyatakan diberhentikan. Tunggu. Saya potong sebentar. Jadi, tim pencari fakta dibentuk setelah vonisnya keluar. Betul sekali. Logikanya kan kebalik total. Harusnya cari fakta dulu, baru ambil keputusan. Ini keputusan dulu, baru cari fakta. Aneh sekali. Tepat. Artinya, sanksi terberat dijatuhkan hanya berdasarkan tuduhan, bukan fakta yang sudah diverifikasi. Ini jelas menabrak asas praduga tak bersalah. Seharusnya kan seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti ya. Di sini kebalikannya. Oke, itu satu kejanggalan besar. Tapi bukan cuma soal waktu yang prematur kan? Saya dengar dokumennya sendiri juga janggal sekali. Betul. Surat edaran pemberhentian yang beredar luas itu, secara administratif bisa dibilang tidak sah. Tidak sah kenapa? Pertama, dan ini yang paling mencolok, suratnya itu masih ada watermark besar bertuliskan draft. Serius? Draft? Iya. Kedua, tidak ada tanda tangan dari 4 pejabat utama yang wajib. Dan ketiga, tidak ada stempel digital yang valid. Dari kacamata hukum organisasi, ya, surat seperti ini lemah sekali kekuatannya. Watermark draft di surat sepenting ini. Ini kedengarannya seperti kesalahan yang sangat-sangat amatir. Apa ada kemungkinan ini disengaja untuk, katakanlah, menciptakan kebingungan, atau ini murni keteledoran yang luar biasa? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Laporan ini sih tidak berspekulasi soal niat ya, tapi dampaknya jelas. Dampaknya adalah keputusan sepenting ini didasarkan pada dokumen yang cacat secara fundamental. Yang membuatnya jadi mudah sekali untuk diperdebatkan keabsahannya. Tepat sekali. Oke, jadi prosedurnya berantakan, dokumennya cacat. Tapi kalau kita coba lihat dari sisi Suriah, mungkin mereka merasa ini situasi darurat. Merasa harus bertindak cepat untuk menyelamatkan nama baik organisasi dari pengaruh yang mereka anggap berbahaya. Apa argumen itu sama sekali tidak punya bobot? Argumen darurat ideologis itu pasti ada. Dan itu yang tampaknya mendorong ketergesa-gesaan ini. Tapi ya disinilah benturannya terjadi. Ini menunjukkan betapa rapuhnya aturan main bahkan di organisasi sebesar PBNU ketika ideologi yang dianggap suci dipertaruhkan. Jadi aturan formalnya dikesampingkan? Iya. Aturan formal seperti ADART yang mensyaratkan muktamar luar biasa seolah menjadi korban pertama. Urgensi ideologis ini jadi pembenaran untuk melompati proses gitu. Jadi kesimpulannya upaya pemberhentian Gus Yahya ini penuh dengan lubang dari sisi prosedur? Betul. Keputusan dibuat tanpa bukti. Didasarkan pada dokumen yang cacat. Dan prosesnya pun melangkahi aturan yang seharusnya jadi pegangan.
Pada akhirnya ini bukan cuma tentang nasib satu orang, kan? Tentu bukan. Ini tentang legitimasi dan supremasi hukum di dalam PBNU itu sendiri. Ketika sebuah organisasi gagal mematuhi aturan main yang mereka buat, itu berisiko menggerus wibawa mereka di mata anggotanya dan ya publik. Ini jadi pertanyaan tentang siapa yang lebih tinggi, aturan atau kekuasaan sesaat. Kira-kira begitu. Laporan ini merekomendasikan PBNU untuk membuat aturan disipliner yang lebih jelas, semacam kitab hukum acara internal lah, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pertanyaan utamanya untuk Anda, apakah prosesnya itu adil? Setiap orang nggak peduli apa kesalahannya, berhak atas proses yang adil. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana prinsip hukum universal seperti due process of law atau keadilan prosedural itu diterapkan dalam konteks organisasi keagamaan. Betul. Ini bukan cuma soal benar atau salah, tapi soal cara sebuah keputusan besar itu diambil. Ini kan jadi ujian bagi tata kelola internal PBNU sendiri. Oke, jadi apa pemicunya? Tuduhan utama ini berat sekali. Indikasi penetrasi Zionis di tubuh PBNU dan tata kelola yang buruk. Tuduhan ideologis ya? Tuduhan ideologis ini jadi semacam akselerator yang mempercepat segalanya. Tentu. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik. Dokumen pemberhentian yang beredar itu sendiri ternyata cacat secara administratif. Iya, sumber kita menyoroti ada watermark draft di suratnya, lalu tanda tangan pejabat utamanya nggak lengkap, dan stempel digitalnya pun nggak valid. Cacat administrasi itu baru permukaannya ya. Yang lebih fundamental kan pelanggaran due process-nya itu sendiri. Keputusan pemecatan ini dinilai prematur. Prematur? Maksudnya gimana? Kenapa? Karena dijatuhkan sebelum audit keuangan dan tim pencari fakta atau TPF menyelesaikan pekerjaan mereka. Tunggu. Jadi vonisnya keluar sebelum investigasinya selesai. Dan sumber ini juga membawa perspektif syariah atau hukum Islam yang menarik. Ada kaidah fikih yang relevan di sini. Betul. Al-wasail ta'khudhu ahkam al-maqasid. Nah, itu dia. Apa artinya itu? Intinya sih, hukum untuk sebuah sarana atau cara itu bergantung pada tujuannya. Oke, jadi kalau tujuannya mulia, misalnya menjaga nama baik NU, caranya juga harus mulia. Tepat sekali. Tujuan yang mulia nggak bisa menghalalkan cara yang cacat prosedur atau melanggar aturan main yang sudah disepakati bersama. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ini berarti ada benturan ya antara urgensi ideologis dengan kewajiban prosedural. Benar. Keputusan pemberhentian ini kan nggak melalui forum tertinggi. Bukan muktamar. Bukan. Melainkan hanya melalui rapat harian syuriah. Ini menimbulkan krisis legitimasi dan supremasi hukum di dalam tubuh PBNU sendiri. Pasti. Kalau aturan internal diabaikan, kewibawaan organisasi di mata publik bisa tergerus ya. Betul. Jadi, apa artinya ini bagi Anda? Kasus ini adalah studi yang luar biasa tentang bagaimana sebuah organisasi besar bergulat dengan aturannya sendiri saat menghadapi krisis. Ya. Ini pertarungan antara keinginan untuk bertindak cepat demi ideologi melawan proses keadilan yang seharusnya berjalan tertib dan cermat. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Sumber ini menyebutkan bahwa tindakan di luar kewenangan seperti ini berisiko memicu gugatan ke pengadilan formal. Oh, sampai ke pengadilan negara? Bisa jadi. Jadi, coba pikirkan ini. Apa yang terjadi ketika aturan main internal sebuah organisasi non-pemerintah yang begitu kuat, rusak, hingga pengadilan negara diminta untuk turun tangan dan mengadili urusan privat mereka? Betul. Dan pertanyaannya jadi lebih luas. Jika organisasi sekuat ini saja perlu diingatkan tentang pentingnya proses yang adil, bagaimana dengan institusi lain di sekitar kita? Seberapa sering kita melihat tujuan yang dianggap baik akhirnya dipakai sebagai alasan untuk menghalalkan segala cara?